Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintia Ramadhani dengan NIM channel 24022 dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk perusahaan dan usaha franchise. Ada pendahuluan, dalam era globalisasi, aktivitas ekonomi terus berkembang pesat yang ditandai dengan munculnya berbagai jenis kebutuhan masyarakat. Hal ini menuntut para pelaku usaha untuk menentukan wadah atau bentuk perusahaan yang tepat agar dapat menjalankan operasionalnya secara legal dan efisien. Pemilihan bentuk badan usaha seperti PT, CP, atau perseorangan menjadi fondasi utama yang menentukan batasan tanggung jawab hukum, struktur pemodalan, dan keberlangsungan usaha. Setiap bentuk perusahaan memiliki karakteristik, kelebihan, dan risiko yang berbeda. Banyak calon pengusaha menghadapi kendala dalam memahami aspek legalitas dan manajerial saat harus memilih antara badan hukum atau bukan badan hukum. Ketepatan dalam memilih bentuk perusahaan sangat krusial karena berkaitan erat dengan kemudahan akses terhadap pembiayaan perbankan, kewajiban perpajakan, serta pola pembagian keuntungan. Selanjutnya ada pengertian perusahaan. Perusahaan yaitu yang diselenggarakan dengan cara teratur atau dengan peralatan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Perusahaan merupakan tempat di mana terjadi kegiatan produksi baru, barang atau jasa untuk kemudian dijual ke masyarakat. Tujuan perusahaan adalah untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam guna memproduksi suatu barang atau jasa agar dapat menciptakan keuntungan sebanyak-banyaknya. Perusahaan akan memproduksi barang atau jasa yang mampu menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat atau mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Perusahaan juga didefinisikan sebagai suatu organisasi yang berbadan hukum yang menggandakan usaha atau transaksi. Menurut buku Hukum Perusahaan yang ditulis oleh Handri Raharjo, pada awalnya istilah perusahaan disebut sebagai pedagang. Namun, seiring dengan penghapusan pasal 2 hingga pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, istilah perdagangan turut dihapus dan digantikan dengan perusahaan. Ada jenis-jenis bentuk perusahaan yang diakui secara hukum. Di Indonesia, perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada juga yang tidak terdaftar. Bagi perusahaan yang terdaftar, maka perusahaan itu akan memiliki badan usaha untuk perusahaannya. Lansir dari buku hukum perusahaan oleh Handri Raharjo, jenis-jenis perusahaan di Indonesia yang banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, perseorangan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan usaha yang termasuk ke dalam badan hukum. Ini berarti perseorangan terbatas bisa memiliki kewajiban hutang dan kekayaan sendiri. Yang kedua, perusahaan negara. Perusahaan negara merupakan jenis perusahaan yang modalnya dimiliki oleh negara, baik itu sebagian kecil, seluruhnya, dan atau sebagian besarnya. Yang ketiga ada persero. Jenis perusahaan yang satu ini hampir sama dengan perseroan terbatas, tetapi sebagian sahamnya dikuasai oleh negara. Namun, perusahaan persero tidak mendapat fasilitas dari negara. Status pegawai perusahaan juga merupakan pegawai swasta. Selanjutnya, yang keempat ada persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer merupakan jenis perusahaan yang dibangun oleh dua orang atau lebih, yang mana para anggotanya memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda-beda antara satu sama lain. Yang selanjutnya ada koperasi. Koperasi merupakan sebuah usaha bersama yang dibentuk dari persekutuan orang. Yang keenam, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan jenis perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu orang pengusaha. Perusahaan perseorangan juga dijalankan oleh satu orang tersebut. Yang ketujuh, persekutuan firma. Persekutuan firma merupakan jenis perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan sebuah perusahaan di bawah satu nama yang sama. Persekutuan firma ini didirikan dengan patungan modal dari beberapa orang. Yang terakhir, ada persekutuan perdata.
Persekutuan perdata merupakan jenis perusahaan yang didirikan dengan dasar perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melibatkan diri dan memasukkan sesuatu dengan tujuan untuk membagi keuntungan bersama. Dan untuk materi selanjutnya ada apa itu franchise? Franchise adalah bentuk kerja sama bisnis yang mana pemilik merek memberikan hak kepada individu atau badan usaha lain untuk menjalankan usaha menggunakan merek dagang, produk, dan sistem operasional tertentu. Dalam sistem ini, franchise biasanya membayar biaya awal, franchise fee, dan royalti kepada franchisor. Berbeda dengan bisnis konvensional yang dibangun dari nol, franchise sudah memiliki sistem dan strategi bisnis yang mapan. Franchise tidak perlu merancang branding atau menciptakan produk dari awal, melainkan hanya mengikuti pedoman yang telah tersedia oleh franchisor. Hal ini membuat franchise menjadi pilihan menarik bagi mereka yang ingin berbisnis dengan panduan yang jelas. Selanjutnya ada materi keuntungan dan risiko menjalankan bisnis franchise. Keuntungan menjalankan bisnis waralaba. Pertama, perkembangan bisnis yang relatif cepat. Yang kedua, minim branding. Yang tiga, memiliki rekan bisnis profesional. Yang keempat, sebagai tempat pembelajaran bisnis. Yang kelima, sistem operasional yang sudah teruji. Ada risiko menjalankan bisnis waralaba. Terpaku pada tren, kurangnya kendali terhadap bisnis, membutuhkan modal yang tidak sedikit. Yang keempat, tergantung pada franchisor. Yang kelima, risiko persaingan antar franchise. Baiklah, di sini ada kesimpulan berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilihan untuk perusahaan atau model usaha franchise sangat bergantung pada tujuan bisnis, modal yang tersedia, serta tingkat risiko yang dapat diterima oleh pemilik usaha. Bentuk usaha tradisional seperti perusahaan perseorangan, firma, CV, dan PT menawarkan fleksibilitas serta tingkat kendali yang berbeda-beda bagi pengusaha. Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, pemilihan bentuk perusahaan atau usaha franchise yang tepat menjadi faktor kunci dalam mencapai pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Usaha franchise menjadi salah satu alternatif bisnis yang menjanjikan karena menawarkan model yang telah terbukti berhasil dengan dukungan dari franchisor. Franchise dapat lebih mudah dalam mengelola bisnisnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.